Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sunarto. Saya akan mempresentasikan hasil saya magang selama 3 bulan di PT Dai Aluminium Industri Indonesia. Ini adalah mahasiswa dari kampus atau Universitas Dona Perjuangan Karawang dari Prodi Akuntansi kelas AK18D dengan judul proses inventory di PT Dai Aluminium Industri Indonesia pada Departemen Material. Yang pertama, alasan saya memilih tema, yaitu satu, kebijakan fakultas. Tema harus berkaitan dengan bidang studi, yaitu akuntansi. Dua adalah legalitas, yaitu adanya dukungan dari pembina lapangan, diizinkan mengambil data dan melakukan proses kerja praktik pada bidang tersebut. Tiga adalah analisis, yaitu kesesuaian tema, melakukan analisa terkait masalah yang ada di sistem persediaan pada Departemen Material. Yang keempat adalah izin dari dosen atau sudah disetujui untuk judul tersebut dari dosen pembimbing. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas gambaran umum instansi. Yang kedua ada tujuan teoritis. Yang ketiga adalah pelaksanaan kerja praktik. Yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Kerja praktik sebagai bekal mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja dan pengenalan ruang lingkup pekerjaan di lapangan. Di dalam kegiatan kerja praktik ini, setiap mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memperdalam berbagai materi yang telah didapatkan selama perkuliahan serta mengaplikasikannya secara nyata di lapangan. Yang kedua adalah pemilihan PT Dai Aluminium Industri Indonesia pada Departemen Material sebagai tempat magang atau melaksanakan kerja praktik. Kemudian tujuan kerja praktik. Yang pertama, mengetahui material-material yang masuk ke PT Dai Aluminium Industri Indonesia. Tujuan yang kedua adalah mengetahui jumlah material-material Plan 1 untuk diproses daur ulang di PT Dai Aluminium Industri Indonesia. Yang ketiga adalah mempelajari proses impor material di PT Dai Aluminium Industri Indonesia. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2021 atau selama 3 bulan. Kemudian untuk gambaran perusahaan, tempat saya melaksanakan kerja praktik atau magang adalah di PT Dai Aluminium Industri Indonesia atau dikenal dengan DAI dengan logo DIK yang beralamatkan di kawasan industri KIC Jalan Maliki 7, Lot T2, Karawang, Indonesia. Visi perusahaan adalah maksimalkan kualitas produk dan mendukung lingkungan dunia dengan menggunakan keterampilan teknis kontrol kualitas yang unik dan berpengetahuan. PT Dai Aluminium Industri Indonesia merupakan perusahaan afiliasi pembuat ingot sekunder kelas dunia. Pada tanggal 8 Oktober 2010, tepatnya tanggal 8 tahun 2010, perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2010, kami atau perusahaan ini telah berkontribusi dengan memperkerjakan masyarakat sekitar untuk mengurangi tingkat pengangguran daerah tersebut dalam proses pembuatan aluminium alloy dari limbah atau scrap. Dan stabilitas yang tinggi pada bulan Desember 2017, perusahaan ini mulai operasional produksi melting factory dan telah memperbarui sertifikasi ISO 9001 dan ISO 4001. Perusahaan ini sebagai perusahaan terdepan dalam industri daur ulang selalu berusaha demi lingkungan yang lebih baik. Kemudian tinjauan pustaka. Pustaka yang pertama yaitu sumber data, di mana sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Menurut Anwar Sanusi mengemukakan bahwa data primer adalah data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus
dan data yang pertama kali dicatat dan dihubungkan oleh penulis. Yang kedua adalah data sekunder. Menurut Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Kemudian kita akan membahas metode penelitian digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah metode observasi. Menurut Anwar Sanusi mengemukakan bahwa metode observasi merupakan cara mencatatkan perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Yang kedua adalah wawancara. Metode wawancara menurut Anwar Sanusi mengemukakan bahwa metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Metode yang ketiga adalah metode studi literatur. Studi literatur diperoleh dari buku pedoman kerja praktik PT Daikin Aluminium Industri Indonesia, beberapa buku dari perpustakaan, jurnal, dan laporan dari beberapa mahasiswa yang telah melakukan kerja praktik di PT Daikin Aluminium Industri Indonesia. Kemudian metode yang keempat adalah metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pembimbing, dan studi literatur untuk menghasilkan kerangka pembuatan dan penyusunan laporan. Selanjutnya adalah metode penyusunan laporan. Penyusunan laporan dilakukan dengan menyusun kerangka-kerangka yang telah dibuat dari hasil analisis data dan setelah selesai melakukan atau melaksanakan kerja praktik di PT Daikin Aluminium Industri Indonesia. Kemudian pelaksanaan kerja praktik. Nah, berikut adalah profil member di Departemen Material tempat saya melakukan kerja praktik. Jabatan tertinggi atau jabatan yang memegang atau kontrol untuk Departemen Material dipimpin oleh seorang leader yaitu Bapak Amin. Kemudian ada ketua tim sortir Bapak Fatur, kemudian ada saya sebagai admin, dan ini adalah anggota di member kami untuk Departemen Material. Kemudian kedudukan dalam pelaksanaannya, peserta kerja praktik berkedudukan sebagai admin di Departemen Material untuk kedatangan atau incoming. Koordinasi, selain itu peserta juga berkoordinasi dengan beberapa pihak yang memiliki peranan penting di PT Daikin Aluminium Industri Indonesia, khususnya pada Departemen Material atau incoming. Di antaranya yaitu sebagai berikut: koordinasi dengan leader Departemen Material, koordinasi dengan koordinator lapangan, koordinasi dengan pihak eksternal Departemen Material. Nah, berikut adalah proses unloading material sebelum dilakukan pendataan untuk stok atau untuk persiapan inventory akhir bulan. Berikut adalah proses unloading materialnya. Yang pertama, dimulai dari material order oleh purchasing, kemudian dilakukan meeting koordinasi dan sosialisasi, kemudian ditetapkan jadwal kedatangan material. Setelah itu dilakukan proses unloading, dimulai dengan registrasi dokumen, proses penimbangan, proses unloading. Selanjutnya adalah proses sorting untuk scrap kedatangan impor maupun lokal. Setelah dilakukan sortir, maka dilakukanlah quality check untuk kedatangan barang tersebut. Selanjutnya dilakukan HIGO kalkulasi untuk dilakukan pendataan sehingga mempermudah untuk proses inventory pada akhir bulan. Dan proses yang terakhir adalah proses melting. Untuk tugas yang dilakukan, yang pertama, penulis diposisikan sebagai staf material yang mengemban tugas untuk mengkoordinasikan material mana dahulu yang akan didatangkan supaya member kami mempersiapkan tempat agar rapih dan member produksi mudah saat akan melakukan proses haridasi. Tugas yang lainnya adalah membantu proses inventory setiap akhir bulan, karena penulis mengambil judul proses inventory bulanan pada Departemen Material PT Daikin Aluminium Industri Indonesia. Kemudian kita sampai pada kendala dan solusinya. Kendala atau permasalahan yang dialami peserta yang pertama adalah pertama
pada area persediaan material tidak diterapkan aturan penggunaan bahan baku dalam sistem first in first out, sehingga barang yang kedatangannya lebih awal dahulu itu tidak menjamin untuk digunakan terlebih dahulu juga. Kemudian yang kedua, permasalahannya adalah content material tag di tiap line pada area kanopi tidak dilakukan update setiap ada penggunaan karena kurangnya kontrol lapangan. Kemudian solusinya yang pertama yaitu melakukan setting di area stok material kanopi 1 agar bisa menerapkan sistem penggunaan material stok first in first out. Yang kedua adalah menetapkan instruksi kerja pada PIC terkait bahwa setiap ada pemakaian ataupun penambahan stok di setiap area material harus melakukan update pada Kanban. Yang ketiga adalah melakukan gemba pada sebelum mulai aktivitas agar member terkait atau PIC terbiasa melakukan update di Kanban material. Kemudian kita pada sampai kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya, yaitu dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, persediaan sangat penting dan termasuk bagian aktiva lancar yang aktif. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam perusahaan dagang, persediaan dimiliki dalam kegiatan pembelian barang dari pemasok yang kemudian dijual kembali ke konsumen tanpa mengubah bentuk dan sifat barang tersebut. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, persediaan bahan mentah dibeli dari pemasok dan mengubah bentuknya menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 tahun 2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Persediaan adalah aktiva dalam proses produksi atau dalam perjalanan, atau persediaan adalah aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau sering dikenal dengan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin juga mempengaruhi periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuatkan koreksinya, baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Beberapa kesalahan pencatatan persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan menurut Ridwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan akhir dicantumkan terlalu besar akibat dari salah hitung, harga, atau salah mencatat barang-barang yang dijual. Yang kedua, persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil akibat dari salah hitung harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dibeli. Kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah kebalikan dari kesalahan nomor 1 di atas. Yang ketiga adalah persediaan akhir dicantumkan terlalu besar bersamaan dengan belum dicatatnya piutang dan penjualan pada akhir periode. Persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil bersamaan dengan belum dicatatnya utang dan pembelian pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah saran. Ada dua saran, yaitu yang pertama saran untuk instansi. Pada PT Daiki Aluminium Industri Indonesia sebaiknya membuka peluang lebih banyak bagi para mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktek dan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia bagi mahasiswa magang. Sebaiknya PT Daiki Aluminium Industri memberikan pengarahan job description yang lebih rinci pada peserta magang sesuai dengan rencana kerja dan tujuan praktek kerja lapangan. Yang kedua adalah saran untuk kampus atau universitas. Saran saya itu untuk membina hubungan dengan perusahaan atau instansi guna di masa mendatang dapat menempatkan kerja setiap mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi dan memberikan pengalaman lebih dalam lagi pemahaman tentang dunia kerja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.